jangan sama Niki, kan bisa lewat aku. Intinya gitu. Terus habis itu, Niki ini siapa? Niki ini nggak backgroundnya ini jelek. Dia nggak lulus SMA, dia nggak kuliah. Bahasanya gitu. Aku nggak mau bikin namaku cacat di sini karena ini mata pencaharianku. Nggak mungkin dong aku cari cacat di mata pencaharianku sendiri gitu. Number one local hits, this is We Radio. Halo dulur dewe semuanya, semoga tetap sehat selalu. Dan hari ini ada saya Dias yang bakal menemani dulur dewe semuanya buat kita ngobrol-ngobrol. Ini ngobrol santai nih. Di kala pandemi ini memang kita butuh banyak obrolan santai supaya bisa meningkatkan imun. Dan siapa tahu kalau nanti misalnya sharing kita bisa menjadi inspirasi buat dulur dewe semuanya. Karena apa? Karena tamu kita hari ini itu seorang entrepreneur. Siapa tahu bisa berbagi sesuatu ya yang bisa membuat kita terinspirasi untuk tetap berkarya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi ada yang mau lewat yang satu ini. Oke, dulur dewe, jadi hari ini saya sudah bersama dengan seorang wanita cantik. Nah, di sebelah saya. Namanya siapa? Kita coba kenalan dulu ya, kesibukannya seperti apa. Dan kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya-tanya, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi karena kita tidak live, jadi bisa tulis di kolom komentar itu. Nanti kita bakal share juga sosial medianya dari kakak cantik ini. Oke, siapa ini dengan siapa? Halo, aku Niki. Kalau di sosial media terkenalnya Niki Santoso. Niki Santoso. Oke, jadi kita sudah bersama dengan Niki Santoso. Ini kita bisa nyebutnya sebagai apa nih? Entrepreneur ya. Tapi sering kalau kita lihat di sosial media sendiri, Kak Niki kan sering bareng sama artis-artis juga nih. Sebenarnya ngapain sih itu? Basically kalau dari awal pertama sama artis itu panjang lah ya. Singkat cerita, aku terakhir as Chris Patti, manajernya Chris Patti. Manajernya Chris Patti. Terus berselangnya karena ibaratnya Chris Patti sekarang lagi vakum, lagi mempersiapkan lagu baru, promo. Emang iya ya tapi ya. Iya. Kita lagi ada udah mateng, cuman tinggal dimatengin lagi. Kurang lebih ada 4 Ini lagu. apa? Single atau Single? Single ya? Single dulu. Oke. Sabar dulu. Oke. Udah dari situ, nah kebetulan mungkin karena aku banyak koneksi ke manajer-manajer, terus beberapa temen mungkin awalnya kayak nanya, nih kamu sama artis ini dong? Ini. Awalnya aku as hospitality. Tau kan? Jadi kalau misalnya ada event apa gitu, aku yang kayak kayak ngejemput artisnya, nganterin ke hotelnya, siapin hotelnya kayak gitu-gitu awalnya. Mungkin bahasa yang lebih dimengerti ada LO, DIO, ya kan LO. Nah awal mulanya aku sebagai LO dulu. Gitu. Apa yang pertama kali pernah kamu pegang sebagai LO itu? Awal, siapa? Pertama kali, Cherry Bell. Cherry Bell? Wah. Ini ngurusin cewek segitu banyak. Iya. Untung yang ngurusin cewek ya. Coba yang ngurusin saya. Tapi itu waktu lagi hype-hype-nya Cherry Bell banget. Iya. Itu pertama kalinya aku dipercaya sebagai LO di situ. Tapi Niki sendiri domisilinya di Surabaya. Waktu itu Cherry Bell ke Surabaya. Ada event di Surabaya di deket TP itu, aku lupa ada gedung yang gede, Empire ya? Empire. Yes. Di situ dia ada event di situ. Kebetulan aku dipercaya sebagai LO. Itu pertama kalinya aku terjun. Jadi aku cuma di briefing kilat. Ya nggak tahu, otodidak kali ya. Jadi ada yang salah ya aku dikasih tahu aku harus begini. Seiring berjalannya waktu, aku jadi terbiasa gitu. Itu berarti sempat join nama event organizer gitu? Atau? Enggak sih, waktu itu kebetulan teman aku yang kayak promotornya. Dia promotornya, terus dia minta tolong aku untuk handle gitu. Bisa nggak gitu ya. Langsung ya berarti by personal. Dia nanya, bisa nggak kamu kalau misalnya ngejemput artis ini, bahasanya dia masih halus kan. Aku masih belum ngerti sama sekali apa itu LO. Jadi ya udah, bisa nggak kamu jemput terus nanti antar ke hotel, urus hotelnya. Dalam bayangan aku kalau cuma diperintah begitu ya it's easy gitu loh. Ya udah. Ternyata nggak seisi itu. Enggak.
karena kita harus perhitungkan waktu kita harus nyampe di bandara, terus di hotelnya check-innya harus ready kamarnya, sedangkan misalnya artisnya datangnya pagi, check-innya baru bisa jam 12, itu gimana? Kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa ngebiarin artis menunggu. Iya benar. Berarti di awal itu pada saat Niki ditawarin seperti itu yang dibayangkan kamu cuman jemput doang gitu, nggak ngapa-ngapain lagi. Ternyata banyak ngapa-ngapain. Banyak. Tapi ya dari satu titik itu sampai ke detik ini ya bisa tau lah. Tapi bisa dibilang ini akhirnya jadi passion kamu nggak sih? Yes. Iya. Ya gimana, seru banget gitu loh. Ya makin kesini ya puji Tuhan. Dari jalan yang berliku-liku aku bisa sampai sama artis internasional. Wih, tepuk tangan dulu. Keren loh, ya kan? Kalau tadi saya bilang bisa menginspirasi, ya ini salah satu contohnya gitu. Dan itu patut untuk kita apresiasi. Ini bisa dibilang ya anak Surabaya asli nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Aslinya Semarang, cuman pindah ke Surabaya waktu dari tahun 99. Udah lama lah itu juga. Iya, ya kan aslinya mana? Iya. Udah katam lah di Surabaya berarti. 99 itu pas dari kerusuhan itu loh. Dari kecil tapi berarti ya? Dari lahir atau Iya, dari lahir sampai 99 itu aku di Semarang, terus pindah ke Surabaya sampai sekarang. Berarti pindah ke sini sudah umur berapa? 99 tuh? Aduh, lupa ya. Masih sekolah tapi? Masih kelas SMP 2. Oh, masih SMP waktu itu ya, belum kelas 10, 11. 99 kelas 2 SMP, berarti sekarang kira-kira tua. Enggak. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kita bakal kasih tahu informasi buat Dulur Dewe semuanya ya, kalau nanti di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini, WeRadio ada event Pitulasan Dulur Dewe. Nah ini wajib buat Dulur Dewe semuanya kalau memang pingin request, dan kita sudah kasih di situ ada top 20 chart dari skena lokal Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Di request ya band-band kesayangan kalian ini supaya nanti bisa sampai di top 5 chartnya kita. Dan kalau misalnya Dulur Dewe beruntung, nanti bakal mendapatkan hadiah dari kita juga. Oke. Dulur Dewe, kalau tadi kita sudah banyak dengar cerita dari Kak Niki sendiri, perjalanannya sebagai seorang LO gitu ya, sampai dengan keribetannya bagaimana mengurusi artis-artis begitu. Nah, tapi sebenarnya Kak Niki ini juga seorang entrepreneur karena ada beberapa usaha yang sedang dijalani. Salah satunya kita sebutin yang mana dulu ya, yang Mosi dulu aja nih ya. Mosi. Yang Mosi ini itu brand dari adiknya. Yes, tapi ownernya adik aku. Ownernya adiknya Kak Niki. Nah, tapi dibantuin juga usahanya sama Niki. Aku as a agent, jadi kayak nyari reseller gitu. Oke. Di Surabaya ini ya. Nah, Mosi ini sebenarnya apa ini? Produk apa? Produk apa ya? Dibilang skincare juga bukan skincare karena dia fiber kolagen. Minuman. Dikonsumsi. Yes, dikonsumsi. Gitu. Khasiatnya untuk? Melangsingkan, melembutkan kulit. Oke, yuk yang mau langsing, yang mau halus kulitnya ya. Dan ini bisa juga buat cowok loh. Oh, bisa buat cowok bisa. juga? Oh, boleh nih. Iya, maksudnya selain kita ini kan sebagai cewek maupun cowok, problemnya adalah pertama kalau makin ke umurnya makin di atas kan sulit di atas ke belakang. Ini berapa kisarannya? Kan di atas kan? Nah, ya muda-mudi sekarang pun juga kadang kalau aku dengar-dengar kan apa ya problemnya karena mungkin makannya dia nggak jaga gitu, kan mungkin kayak sulit ke belakang gitu kan. Oke, susah buang air besar gitu ya. Nah ini bisa melancarkan buang air besar seperti itu, terus nurunin kolesterol juga loh. Nurunin kolesterol juga, oke. Oh, ini kayaknya cocok banget loh buat, dan bisa dikonsumsi siapapun. Siapapun. Mulai dari 14 tahun. Mulai dari 14 tahun. Sampai dengan umur? Bisa sampai siapapun, berapapun. Kemarin ada kok yang umur 60 dia masih beli. Oke. Karena dia memang cocok
menurut dia bisa ngelembapin kulit dia. Salah satu contoh khasiat dari produk ini yang paling amazing lah. Ada satu customer aku, dia dari Bekasi. Oke. Ika. Siapa tahu nonton. Nanti takut suruh nonton. Dia itu beratnya 110 kalau nggak salah. Wih. Yes. Cewek. 110. Dia pertama mencoba, bener, dia nyobain Mozi dalam waktu 2 bulan tanpa olahraga ya. Oke. Tanpa olahraga. Dia sekarang udah 105. Wih, turun 6 kilo. 6 kilo. Yes. Karena menurut dia punya asam lambung yang parah banget. Terus dia minum ini sesudah makan, dia kenyang sampai sore. Jadi dia punya problem mah yang sangat berat. Ada semua proofnya, dia fotoin kayak aku harus minum obat ini kak. Selama aku minum Mozi ini, aku sudah nggak pernah minum obat ini. Udah konsumsinya Mozi terus ya? Mozi terus, tapi cuman akhir-akhir ini dia mau coba olahraga. Mozinya dia mau coba kurangin, tapi dia masih tetap konsumsi Mozi. Itu produk Mozi apa yang dia konsumsi? Sama, Mozi masih cuma satu. Oh, Mozi cuma fiber satu. kolagen ini. Oke. Tapi ternyata banyak khasiatnya. Banyak. Salah satunya ya dia vegan free. Simple loh, berarti kan cuman minum satu produk ini aja tapi kita dapatnya banyak khasiatnya. Banyak banget. Ya kalau misalnya nggak cukup waktunya kita menjelasin Mozi, boleh cek Instagram. Oh iya, Mozi. ada sosial medianya juga. Namanya? moziofficial.id. Oke, ada di sini ya. Asik. moziofficial.id. Oke. Nah, itu masih satu ya. Jadi Mozi ini kalau misalnya Dulur Dewe mau tahu lebih banyak detail informasinya seperti apa, ada contoh-contoh ini ya testimoni gitu juga ada kan di situ. Nah, itu bisa dilihat di moziofficial.id. Ya, ada satu lagi. Ini buat pecinta kuliner. Ya, namanya Jengniki. Yes. Ya, namanya Jengniki. Ini makanan apa aja emang yang kamu buat? Sebenarnya itu konsep awalnya aku bikin Jengniki itu aku masakin apa yang kalian pengen. Wah, by request. Yes, karena kan terkadang kalau misalnya aku jualan, misalnya masakan A, jualan A, terus kadang kan orang enggak lah. Gitu. Jadi PO berarti? Yes. Awal-awal itu aku jualan abon ikan. Pertama kali berdiri Jengniki itu aku adalah jualan abon ikan. Itu berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu itu ya sebenarnya sempat booming. Booming banget. Jadi sehari itu aku bisa sampai jualan 100 pack karena memang waktu itu yang namanya kecombrang belum terkenal sampai sekarang. Enak loh itu. Dibuat sambal. Ya itu. Awalnya ya dari situ. Cuman pas lagi boomingnya ya ada insiden. Jadinya kayak terhenti berapa bulan? 2 bulan kayaknya. Oh, sempat ini dulu, break dulu juga. Iya, sempat break karena nggak tahu ya, susah untuk ngapa-ngapain. Oke. Itu karena pandemi ini atau? Bukan. Sebelum? Itu 2 tahun lalu itu karena aku ditinggal. Oh, oke. Cukup. Jangan. Nanti kalau nangis di sini saya yang susah ya. Gitu ya. Enggak. Tapi udah move on kok ya. Ya udahlah, udah berapa tahun. Iyalah. Tetap semangat, apalagi di kala pandemi seperti ini kan kita harus tetap semangat. Yes, dong. Supaya bisa terus berkarya. Itu kalah mentalnya, kalah pandemi udah lewat. Maksudnya nggak ada apa-apanya. Lebih down lagi ya berarti. Waduh. Ya. Aku gitu. Jadi keinget kemarin tuh kita sempat ini kedatangan tamu-tamu teman-teman punk juga di sini, teman-teman band punk itu. Dari semalam sampai dengan sekarang tuh kok kita ngobrolinnya ada masalah hati terus ya. Yang kemarin juga ternyata anak punk itu keren sangar-sangar gitu tapi ini hatinya Hello Kitty. Ini bukan ditinggal ini loh, ditinggal selamanya loh. Oh, oke. Ya. Wah, lebih lagi ya berarti. Lumayan, itu sempet down banget karena mulai dari ya ditinggal, terus netizen menyerang. Iya. Ada itunya juga, ada tambahannya lagi. Netizen kan nyerangnya mulutnya tuh kayak no control gitu loh. Jadinya aku kayak yang
gitu. Sebenarnya nggak pengen baca, tapi kan ya namanya kelihatan gitu kan. Sebenarnya pas lagi downloadnya kan mau nggak mau temanku cuma handphone dan kasur gitu kan. Jadi mau nggak mau aku lihat. Jadinya ya kayak apaan sih? Karena mau ngapa-ngapain juga masih susah. Ini saya nggak tahu cara berpikirnya seperti apa ya. Ada orang kedukaan terus masih ditambah-tambahin dengan omongan-omongan yang kurang baik gitu ya. Coba itu yang jadi kalian sendiri. Sakit. Iya, soalnya kan waktu itu aku sama almarhum itu kan beda agama. Oke. Karena mungkin almarhum kan Muslim, aku kan Kristen. Jadinya ya itulah netizen. Oh. Yang terparah sih aku masih inget sih kata-katanya. Udah, kita bahas yang lain aja. Kita bahas yang lain aja yuk. Daripada nanti jadi belok-belok kemana-mana gitu ya. Nah, Oke. Terus akhirnya Jeung Niki tapi masih jalan sampai masih sekarang? Ya pelan-pelan pulih kayak yang. Kapan mulai mengawali start lagi itu? 3 bulan setelah. Oh 3 bulan setelahnya. Tapi itu ya kayak masih, ya sebenarnya sampai sekarang ya masih keinget sih. Cuman ya udah sih gitu. Oke. 3 bulan setelahnya itu diawali dari apa? Apakah ada yang order atau kamu Gak ada coba? duit. Gak ada Itu duit. awalnya sih gitu. Duitnya harus menipis, jadi mau nggak mau aku harus jualan lagi. Oke. Enggak sih. Iya sih, salah satunya adalah itu. Oh. Curhatan ini ya. Nggak ada duit, terus akhirnya mencoba tuh. Tapi itu sempat kamu tawar-tawarin lagi dulu supaya orang tahu. Oh ternyata Jeung Niki udah buka lagi nih gitu. Iya, sempat. Iya, ya beberapa ada yang DM, kapan maksudnya kayak kapan bikin lagi kayak gitu-gitu. Apa aja makanan-makanan yang kamu buat? Macam-macam. Macam-macam sih, cuman ya peaknya sekarang kalau sekarang masih tetap abon ikan itu, terus ada sambal bawang, sama sekarang lagi ini mie ayam. Mie ayam. Mie ayam jadul. Oh yang dibawain tadi. ini tadi. Kita dibawain loh mie ayamnya ya. Dan itu frozen ya. Yes. Jadi bisa Halal kok. awet sampai kapan? Justru saya cari yang nggak halal sih sebenarnya. Itu kita masih proses sih, masih pengen cobain gitu loh. Karena itu aku jualnya memang pandemi gini kan. Aku mikir kalau kita jual makanan yang mahal-mahal nggak kejangkau semua gitu. Benar. Itu tadi kayak misalnya yang tadi itu Mie ayam. cuma 15.000. 15.000. Yes. Oke, 1 bungkus. Frozen lagi. Itu bisa awet sampai berapa lama berarti? 2 minggu lah ya, jangan 2 lama-lama nanti nggak enak. Ya maksimal lah itu. Iya, karena kan aku nggak pakai pengawet. Oh iya. Itu berarti tinggal Kayak Indomie, kayak bikin Indomie. ya tinggal dipanasin aja lagi gitu mungkin. Panci. Enak. Kok jadi lapar ya? Gampang kok, jadi itu tadi kan ada bumbu coklatnya kan. Itu bumbu coklatnya kayak bumbu Indomie taruh di mangkok. Mie-nya dimasak pakai air biasa, bukan pakai kuahnya ya. Kuahnya itu buat ini. Buat apa sih kayak seruput gitu loh. Ya pokoknya intinya semuanya bisa dimakan. Tapi tinggal tolong ya. Pangsitnya bisa digoreng, bisa direbus. Oh gitu. Tapi prosesnya Sama. direbus dulu kan? Iya, pangsitnya bisa direbus, bisa digoreng, Oh bisa terserah. digoreng. Oh. Kalau digoreng caranya Ya tinggal goreng biasa. Oh, Bukan, iya. maksudnya ini pangsit kan ada pangsitnya kan, ada mie-nya, ada pangsitnya. Oh, oke. Ya. Pangsitnya maksudnya. Dan ini halal. Jadi buat dulu dewe semuanya ya yang lagi menyaksikan ini Kalau lapar. Nah, kalau lapar dan penasaran seperti apa mie ayam frozennya Jeung Niki ini bisa langsung kepoin ke Instagramnya di Jeung Niki. nama apa namanya? Spelling Jeung ya, JEUNG Niki. Nggak ada tambahannya lagi. Nggak ada. Siapa tahu jeungniki.id. Gue international. Ya nanti kita taruh di sini juga ada Jeung Niki. Itu kalau mau cobain abonnya juga boleh. Abonnya abon ikan. Ikan apa? Tongkol. Ikan tongkol. Awas salah sebut ya. Ikan tongkol, oke? Sama ada lagi nggak? Ada sih sambal bawang. Sambal bawang. Bawang nggak ada, maksudnya bawang aja, sambal bawang aja. Iya, mikir namanya pusing.
ikan tongkol sama sambal bawang. Nah itu semuanya nanti ini bisa request juga by DM boleh? Boleh? By DM boleh. Kalau Karena buat 17-an lah nanti aku kasih giveaway. Nah, oh ya beneran. Beneran? Oke. Di Instagramnya Yes. Jeng Niki. Oke. Di Instagramnya Jeng Niki nanti bakal ada giveaway. Langsung meluncur ya ke sana ya. Ini udah kita taruh di sini juga. Oke. Nah, selama proses kalau Jeng Niki ini udah berapa lama berarti? 3 tahun. 3 tahun ini. Kalau yang Mozi ini? Mozi baru berapa bulan? Mei. Baru Mei. belum setahun ya? Belum. Mei kemarin. Juni, Juli, Agustus. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi gini, selama kamu memilih untuk di jalur bisnis yang seperti ini dan itu sendiri kan, maksudnya inisiatif sendiri untuk menjalani bisnis yang seperti ini itu kendalanya apa yang membuat kamu akhirnya perjalanan bisnis ini kan sudah lama nih gitu. Udah berlangsung hampir 3 tahun lebih lah kalau kita bisa bilang ya sampai dengan emosi seperti itu. Nah ini kan pasti ada suka dukanya juga, salah satunya yang tadi itu. Tapi gini, kadang-kala kan ini kita mau berbagi juga buat teman-teman gitu kan. Kadang-kala kan teman-teman juga belum mulai tapi udah khawatir dulu. Belum mulai udah khawatir dulu. Bahkan yang dikhawatirkan tuh mungkin kadang-kala tidak terjadi juga gitu kan. Ya dimulai dulu kan harusnya. Betul. Akhirnya kayak kamu tadi akhirnya ada cerita seperti ini ya, tapi kembali ke kita gimana. Yes. Gitu. Nah itu bagaimana caranya kamu bisa bertahan sampai dengan beberapa tahun ini bisa stay strong seperti ini gitu ya? Yang pertama keyakinan dulu. Kalau kamu nggak yakin sama pekerjaan kamu atau bisnis kamu nggak mungkin bisa jalan. Satu, kamu harus yakin dulu. Urusan worry itu harus dibuang. Karena kita nggak bisa mikirin masa depan. Yeah. Kalau misalnya aku nih dari Jeng Niki ada problem seperti itu, ya mau nggak mau jangan sampai kepepet baru jalan gitu loh. Sebenarnya dari diri kita kan jeleknya itu adalah malas, kan? Benar. Kalau kita malas, udahlah nanti aja lah. Nah itu harus dibuang gitu loh. Jangan sampai buang waktu untuk ntar aja lah gitu. Menunda. Itu sangat-sangat gak baik karena mending bahasanya mending kesandung daripada nggak jalan sama sekali. Oh, iya. Karena dari kesandung kamu tahu di situ ada batu nih nggak boleh gitu. Berarti harusnya koprol. Kayang. Iya. Nah dari keyakinan ini akhirnya kamu punya power untuk bisa nih aku. Iya, karena apa yang terucap dari omongan kita adalah doa sih. Oke. Ya positif mind aja. Aku bisa nih. Ya harus bisa gitu loh. Mau gimana caranya? Tetap sih kalau dari aku tetap kita harus bukan mengandalkan ya, kita butuh bantuan orang lain. Gimana kayak teman, bantuin dong. Aku dari awal gitu, bantu story dong. Story nanti aku bonusin ongkir. Mau nggak mau aku kayak gitu dari awal. Kalau misalnya enak, boleh dong tolong posting kayak gitu-gitu. Lu sebenarnya lumayan ngebantu ya, aku kasih teman-teman artis sih. Itu lumayan membantu sekali. Aku sempat lihat juga di Instagramnya. Itu lumayan sih, maksudnya ya beruntungnya mereka baik-baik kayak aku bilang ya udah nggak apa-apa sini kalau misalnya ada fee endorsement nggak apa-apa. Udahlah nggak usah. Ayo udahlah. Iya. Itulah. Dan itu bisa menambah ini juga ya exposure dari apa yang kamu kerjakan. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, kalau tadi kita sudah banyak dengerin cerita-cerita yang menginspirasi kita di dalam dunia bisnis. Jadi memang kalau bisa kita rangkum apa yang diceritakan sama Kak Niki ini, modalnya itu adalah keyakinan. Kita ya memang benar sih logikanya seperti itu. Karena kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan ya udah tinggalin aja gitu. Wong kamu sendiri aja tidak yakin, apalagi orang lain kamu suruh meyakinkan untuk membeli atau bekerja sama dengan bisnis yang kamu buat. Jangan gitu. takut salah pokoknya. Benar, itu dia ya. Semoga ini bisa menjadi penyemangat dulur dewe semuanya, apalagi kita di tengah pandemi yang seperti ini bingung mesti ngapain gitu dan semuanya pada tiarap, tapi ya mau tidak mau harus tetap fight. Ini contohnya. Oke, kita balik lagi ke dunia dunia entertainnya
Kak Niki ini sendiri, di mana dia ini juga manajernya Krispati. Tapi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang ada sebenarnya beberapa artis luar gitu ya, yang pernah dibawa sama Kak Niki ini juga. Bisa diceritain sedikit nggak? Awalnya sih dari weddingan di Surabaya. Awalnya itu Shane Violent. Jadi yang dimaksudkan saya membawa adalah ya aku as agent. Kebetulan aku kenal sama promotornya. Terus dari klien aku kayak menjembatani gitu lah. Ngerti nggak? Ya makelar lah ya. Dan kayak gitu. Yang si Shane ini kan aku sempat baca-baca juga, sempat sempat banyak ini kayaknya banyak pressure juga ke Niki. 3 bulan. Jadi ini dealnya sebelum ya itu tadi lah. Pokoknya dealnya ini 3 bulan. Jadi dia nanya terus. Jadi adalah aku nggak mau nyebutin BO-nya. Cuman orang-orang terdekat aku pasti tahu itu BO-nya. Oke. Dalam waktu 3 bulan itu aku ditelepon, dibilangin kayak, kan kamu ada link artis luar nggak? Aku bilang ada nih. Dalam hati belum ada. Tapi aku ada temen yang kesana gitu loh, ngerti nggak? Oke. Aku adain dulu gitu loh. Terus singkat cerita, udah ada linknya, udah nyampe ke klien. Terus tiba-tiba klien ini dibilangin sama si WO-nya, dibilangin kayak gini. Jangan sama Niki, kan bisa lewat aku. Intinya gitu. Terus habis itu, Niki ini siapa? Niki ini nggak backgroundnya ini jelek. Dia nggak lulus SMA, dia nggak kuliah. Bahasanya gitu. Bahasanya dia nggak sampai ke personal. Oh itu aku sampai nangis. Jadi ceritanya singkat cerita adalah si klien ini punya saudaranya yang nelpon aku, yang nanyain bahwa kamu nyali artis luar nggak? Jadi dari teman aku kenal sama namanya Civeni. Civeni ini nanya ke teman aku, terus ya teman aku ngenalin ke Civeni ini. Singkat cerita, Civeni mau ngobrol sama aku. Ini kamu beneran pasti atau enggak? Aku cuman simpel jawabnya. Cici kalau nggak percaya aku, monggo bisa lewat BO. Karena aku orangnya nggak mau kalau tidak dipercaya. Semua kalau misalnya sampai detik terakhir dia nggak datang, aku bisa maju badan. Aku ada konsekuensi yang bisa aku tanggung jawabkan gitu loh. Karena mau gimana, bukannya aku mau sombong, siapa di Surabaya nggak tahu aku, ya kan? Karena di dunia aku seperti ini, aku nggak mau bikin namaku cacat di sini karena ini mata pencaharianku. Nggak mungkin dong aku cari cacat di mata pencaharianku sendiri gitu. Oh iya. Karena ini dari WO itu bilang ke klien kalau kamu ini yang katanya aku suka clubbing lah, suka nggak lulus kuliah lah, aku punya mantan orang lasik kan nggak penting kan? Ya nggak penting juga, nggak penting. Makanya, terus namanya orang kliennya kan kupingnya tipis ya, dia kayak gimana nih gimana? Simple, aku jawabnya kalau misalnya mau silahkan lewat BO-nya. Sedangkan si manajer artisnya kan udah lewat aku. Enaknya kerja lu sama orang luar tuh kayak gitu. Dia nggak mikir duit, dia mikir profesional. Jadi dia sudah ngomong sama aku, WO-nya dikasih tahu. Dia cerita nih WO-nya dikasih tahu. Tadi Niki sudah confirm ke aku kalau mau by Niki aja. Dari situ WO-nya mungkin jengkel. Terus dia bilang, BO-nya bilang, itu harganya nggak segitu, itu di markup banyak banget itu sama Niki apa kayak gitu-gitu. Aku bilang sama urusan markup nggak markup, itu urusanku. Yang penting, this is business kan. Kalau aku mau markup, ya aku kerjakan dari sini. Benar kan? Kalau misalnya aku markup, itu sudah ada sendirinya. Dan manajernya pun tahu aku markupnya berapa. Bener dong? Karena ini transfernya kemana? Kan jelas, ya kan? Dari situ WO-nya tuh kayak yang nggak friendly banget sama aku. Kayak ngejelekin aku kayak gitu. Aku sampai diem. Aku technical meeting aja nggak dipanggil. Gila nggak? Padahal aku perwakilan artisnya. Nggak diajak. Yang ngajak malah Ceveni. Nih kamu nggak dipanggil technical meeting hari ini. Gila, aku masih di rumah. Jam berapa itu? Technical meeting. Tapi akhirnya ikut datang. Dipanggil sama lu, kamu harus ikut nih, kan kamu perwakilannya Shane Violent. Dia itu berencana, katanya ya aku nggak tahu juga gitu loh. Pokoknya singkat cerita katanya ya biar loh mana Niki kok nggak datang gitu loh. Tapi ternyata aku ada di situ. Bahkan di technical meeting pun aku masih dibilang kok Shane Violent perwakilannya Niki. Berarti harusnya dia tahu dong aku ada di situ. Sampai kayak gitu.
Sampai struggle akhirnya sampai datengin promotornya yang kenal sama manajernya itu ke Surabaya. Udah gitu pas hari H, wah gila WO-nya luar biasa kalau maki-maki aku. Kan dia tuh marah-marah kan, karena nggak tahu Shane Violent ini pintanya apa. Dia kan karena manajernya yang asli udah dateng, aku nggak bisa ikut apa-apa, karena kan dia andilnya ya sama manajernya, bener dong. Aku kan cuman penyelenggaraan karena udah tahu ini. Memang manajernya Shane Violent itu memang agak strict orangnya, lurus banget gitu loh. Aku lupa pokoknya penyebabnya apa. Dia tuh marah-marah. Jadi misalnya nih WO-nya ya, yang punya di sini itu audience saudara-saudaranya gitu. Terus dia tuh marah-marah gini, aku masih gini loh, kok sabar. Jadi tahu dong, kok sabar. Kamu nanti dilihat sama tamu-tamu loh, nggak enak kalau kamu marah-marah nanti kesannya kayak gimana. Bener dong aku bilang, aku masih buang sabar loh itu walaupun dia udah maki-maki aku di belakang kan. Dia bilang gini, biarin, kamu semua tamu di sini semua keluarga tuh tahu kamu tuh siapa, nggak ada yang suka sama kamu. Aku digituin di depan tamu-tamu. Aku bilang, ya wes sabar kok, aku masih gitu loh. Belakang nangis aku. Gimana nggak nangis aku digituin? Lah aku nih salah apa gitu loh, maksudnya kamu kalau nggak suka sama aku gini loh, kecuali ya aku motong rezeki kamu. Misalnya ada klien A mau pakai Shane Violent, kamu udah ngajuin, aku motong. Ya itu aku salah, lu berhak maki-maki. Nah ini aku nggak tahu kok. Orangnya ngubungin aku sendiri, kamu yang mau motong aku. Dia jadi begitu dia yang marah-marah sendiri juga. Dia marah-marah sendiri. Aku makanya dari situ kayak yang gila ya, memang orang nih kalau nggak ada duit nggak dihargai kayak gini. Bener. Iya. Serius gitu loh. Dia ya. Jadi memang kalau misalnya di dunia entertain sendiri itu kalau udah kadung jahat itu yang jahat itu gitu ya. Jahat banget. Aku sampai pernah diusir. Banyak lah ceritanya. Tapi dari situlah aku bisa dapat kesempatan tour bareng Boyzone, ya itu dari Tuhan. Nah ini ada lagi nih, ada Boyzone nih. Kalau Boyzone itu di tahun berapa berarti? Awal tahun 2019. 2019. Karena masih lumayan. Awalnya itu dari Surabaya juga. Iya, yang Boyzone datang ke Surabaya. Aku as hospitality-nya. Yang ngajak aku kerja promotornya. Nah dari situ aku kan bukan orang yang gitu loh, sok kenal apalagi sama artis luar gitu kan. Terus ya udah biasa aja. Aku treat as yang nggak caper, ngerti nggak sih? Diem, dia begini, begitu. Pokoknya apa kerjaan aku ya itu, ya udah gitu. Terus pada titik terakhir ya aku ngobrol baik-baik sama manajernya Boyzone. Gitu. Nah terus singkat cerita tahun depannya datang ke Jakarta. Dia nanya, nih kamu kerja nggak? Enggak, kan aku di Surabaya, kan promotornya di Jakarta. Kayak gitu. Tapi aku datang ke sana akhirnya. Sempat ngurusin juga? Enggak. Datang as a guest. Jadi dia bilang kayak, ayo suruh nonton lah. Kamu masa enggak ini sih. Pas kebetulan, nih ya mumpung ini ya aku jelasin clear semuanya. berat banget pokoknya artis-artis luar ini, mentalku ini kalau ya aku nggak tahu ya mentalnya tuh kalau nggak kuat bener-bener kayak yang gitu loh. Jadi dari Boyzone tour di Jakarta itu aku memang nggak ada sama sekali, tidak ada niat untuk ketemu mereka karena waktu itu masih belum. Mereka nggak tahu, aku nggak tahu mereka masih datang ke Jakarta itu kapan, masih nggak tahu gitu loh. Cuman memang Mark, manajernya si Boyzone kayak DM, kamu nanti Jakarta datang nggak kapan? Kita masih mau menetapkan waktunya dulu. Oh ya udah, berjalannya waktu ada fan meeting Korea di Jakarta, tanggal 23. Nah kebetulan Boyzone datangnya tanggal 23, show-nya tanggal 24 gitu. Ya udahlah aku mundurin pulangnya, ya udah ketemuan sekalian gitu loh daripada murka kan. Maksudnya kan ibaratnya link bisa kenal sama mereka terus aku nggak belain itu kan ya gimana gitu loh. Ya udah akhirnya aku datang ke show-nya, aku datang ke tempat mereka stay. Dari situ kita berangkat bareng ke tempat mana namanya
Gelora Istana kayaknya. Gelora Pancasila. Di sini dong Gelora Pancasila. Bung Karno. Iya. Ya situlah, aku lupa. Bukan, Istora Senayan. Oh, di Istora. Ya udahlah pokoknya antara dua. Ya pokoknya di Jakarta salah. itulah. Ya, wis. Singkat cerita, promotornya nggak suka sama aku kan. Promotornya mulai nggak suka sama aku dengan alasan simple. Pokoknya singkat cerita, aku ada dia merasa aku flirting sama laki, cowok. Intinya katanya aku flirting. Jadinya setelah kejadian di mana ya? Ewan, tahu Ewan nggak sih? Ewan yang di mana nih? Ewan yang di Jakarta. Oh, saya nggak. Ewan tahu nggak sih? Boyband Ewan tahu? Oh, boyband. Iya. Dari luar tahu kan? Ya udah, dari itu terakhir aku kerja sama mereka. Intinya dari situ katanya aku flirting apa gitu. Ini ada orang intern yang kasih tahu aku sih. Aku cukup shock kayak yang, hah? Oh, gara-gara itu? Aku pikir tuh gara-gara apa gitu loh, ngerti nggak? Apa aku ini salah atau apa? Pokoknya intinya aku di blacklist gitu loh, dengan kesalahan yang aku nggak tahu gitu. Pokoknya setelah Ewan itu aku harusnya bukan ngurusin sih, maksudnya dimintain tolong untuk Boys Life. Si Brian McFadden sama Kate. Kate-nya Boyzone ke Surabaya. Aku udah mastiin jangan cancel ya, karena aku dimintain tolong ngurusin Grand City 5 hari, bisa dapat 6 juta nih. Aku lepas. Iya. Oh iya. Ya ternyata di cancel. Aku kayak yang oke, gara-gara apa nggak tahu gitu. Iya katanya nggak ini aja, maksudnya aku bisa nge-handle sendiri. Pokoknya singkat cerita ada orang intern yang kasih tahu aku kayak yang iya karena flirting kayak gitu. Jadinya ya itu waktu di Boyzone di Jakarta aku diusir. Disiram? Diusir. Oh, diusir. Cuman karena kata aku nggak pakai name tag, tahu kan? Iya. Padahal dia udah sangat jelas tahu aku datang bareng sama si Shen yang tatoan Boyzone itu. Katanya kalau nggak ada tag, ada salah satu IO-nya, orang IO-nya, dia kayak bukan maki sih, ngebentak. Pokoknya nih ya, gini depan muka aku. Gitu, pokoknya nih ya, orang ini kalau nggak ada apa sih namanya? Itu. ID card, nggak dibolehin masuk. Ngomongnya gitu. Aku kayak oke. Aku dengan santainya aku bilang nggak apa-apa, aku nggak usah masuk. Aku bisa ketemu sama mereka nanti. Aku nggak nonton pun, aku udah nonton di Surabaya gitu loh, ngerti nggak sih? Nggak apa-apa. Aku pulang kan, aku pulang harus jalan keluar cari taksi, Grab. Grab nggak boleh masuk kan, keluar dari Grab, perjalanan pulang kan. Ditelepon aku sama si Shen. Nikki, where are you? Aku pulang. Aku bilang gitu kan, aku pulang. Loh, why? Mereka nggak ngizinin aku masuk karena aku nggak ada ID. Dia marah. Si Shen-nya marah. Pakai what the fuck kan? Oh nggak tahu lah, udahlah Shen, aku malas berantem. Aku nggak pengen cari ribut gitu loh. This is just concert, kita masih bisa ketemu nanti gitu loh. Nah manajernya juga nelfon aku. Nikki, kamu di mana? Kok hilang? Aku bilang, aku tuh baru keluar beli Sinlin tuh loh, ada Sinlin, masuk lagi nggak boleh. Lagi nggak boleh, ya udah. Aku ya itu terus bilang, ya manajernya sih masih bercanda, kamu dasar troublemaker. Hahaha, aku bilang gitu, udahlah aku pulang aja. Sisanya bilang, kamu harus balik ke sini sekarang. Gitu kan, dia nggak terima gitu. Ya udah, terus akhirnya aku males kan, ntar aja lah. Udah perjalanan pulang kan, udah perjalanan ke hotel kan, aku mau balik lagi. Salah satunya bilang, kakak balik sekarang nih, saya marah-marah. Gitu. Ya udah kan aku kalau aku mau marah di situ bisa dong, aku mau anarkis di situ, marah di sini bisa kan, cuman aku nggak mau lah, gitu loh, biar orang. Juga, gitu kan? Iya makanya kayak yang udahlah gitu loh. Nah dari kejadian itu dipikir aku ada hubungan sama si Shen, orang Indonesia ya. Tanya. Tapi kan itu kan juga maksudnya kalau dari aku ya, kalau memang pun ada hubungan atau apapun, ya terserah kan, kayak kembalinya ke kamu gitu. Ngapain orang lain yang ngurusin? Nggak, maksud aku kayak gini loh. Karena dia lihat, mungkin ya, karena dia lihat si Shen tato semua, terus dia nakal. Terus aku ngeladenin nakalnya dia. Padahal ya. Biar nggak kelihatan nakal. Padahal ya, di semua mereka ini berempat nggak ada yang
nggak ada yang belok sama sekali. Belok bukan beloknya gitu ya. Bukan. Udah mikirnya gitu udah. Nggak, maksudnya mereka bener-bener sebelum makan doa, sebelum konser doa, ke gereja. Aku nemenin mereka ke gereja, kayak gitu-gitu loh. Dia mikirnya tuh sampai yang paling udah tidur lah Mas Shen. Nah nih dengerin semua nih ada penjelasannya nih ya. Aku sih nggak peduli masa bodoh sih. Aku udah dikorokin sama si manajernya sih. Dia bilang katanya nggak usah pikirin orang. Yang penting kita tahu kamu kayak gimana. Oke. Aduh, gila sih itu panjang sih. Akhirnya ya mungkin Tuhan baik ngebalesnya. Ya aku ikut tour sama Boyzone itu. Dia ngajakin, si manajernya ngajakin aku. Tiba-tiba dengan itu memang aku silent banget sih. Aku nggak yang woro-woro. Aku di ini. Nunggu aku di sana aku baru woro-woro. Iya. Karena itu proses ngurus visanya tuh kan ribet. Gitu loh, ngurus visanya ribet, apa segala macam ribet. Jadinya aku silent dulu. Tiba-tiba aku ada di sana. Pas aku ada di sana, si Kat teleponan sama si salah satu itu. Dia bilang katanya, loh, kok bisa Niki ada di sana? Gitu. Dia bilang gini, aku tidak kasih otoritas ke Niki untuk ikut. Nah kan aku bukan pembantu lu. Kan aku bukan karyawan lu, ya suka-suka gua dong. Gitu loh, orang kamu juga udah blacklist aku kan, gitu loh. Dari situ. Iya. Banyak ya musuhnya ya. Banyak yang tidak suka gitu. Tapi bentar. Boleh ya? Boleh ya. Oke. Jadi Dulur Dewe ini salah satu produknya dari Jeng Niki. Ya. Mie namanya apa? Mie pangsit. Mie ayam jadul. Mie ayam Jadul. Kenapa ada jadulnya? Ini kan kayak mie ayam zaman dulu kan. Okay. Maksudnya bukan pedes. Dikit aja ya. Saya nggak bisa pedes-pedes. Oke, kita cobain ini mie ayam jadul frozennya dari Jeng Niki. Ada, bentar, biar kelihatan dulu. Ini ada pangsitnya, ya. Terus ini mie-nya sama ada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya. Kita coba. Mari. Monggo. Biar nggak bosan ya. Saya udah berdoa juga di dalam. Oh iya. Dan anggapannya baik. Enggak lah. Enak. Enggak enak lah. Enak. Bohong, soalnya di sini nanti di cut enggak enak. Enggak, maksudnya aku nggak pernah tahu mie ayam yang maksudnya nggak fresh from the oven langsung gitu. Ini kan frozen dulu. Nah, bayanganku kalau misalnya frozen tuh mesti ada cita rasanya yang kurang. Tapi ini enggak. Sama semua enak. Dan buat menyajikannya juga gampang gitu kan. Ini tinggal diapain sih? Direbus aja tadi. Tinggal direbus doang. Pangsitnya sekarang untuk sambal ya. Semoga tidak terlalu pedas. Saya tidak suka sambal ya. Diminggirin lah ya. Tapi sambalnya disendirikan kok tadi. Iya, semua tak sendiriin. Kan ada orang yang ya kan ada orang yang nggak suka bawang goreng, ada yang nggak suka ijo-ijo. Jadi disendiriin. Pedes ya? Nggak terlalu pedes tapi. Oh iya. Ini mereka tahu aku nggak suka pedes soalnya. Tuh kan, tapi nggak terlalu pedes kok. Mantap, udah ntar malah ninggalin orang makan. Jangan dihabisin ya. Kamu minum. Oh iya ya. Boleh deh. Mau minum? Boleh. Kalian aja. Oh, kita pesenin Air putih menu. aja. Oh, air putih aja. Nggak jadi kalau gitu. Ya udah air putih aja. Oke, Dulur Dewe. Seperti biasa, jadi talk show kita hari ini itu disponsori lagi sama Radix Coffee. Ya, Enak ini, loh itu, tadi aku udah minum cafe latte di bawah. Tadi pesennya apa? Cafe latte. Cafe latte. Ice. Ice. Ice ya. Gimana? Enak kok. Enak.
Yang ini kopi susu aren ya. Kayaknya banyak yang suka kalau kopi susu aren. Ini kopi-kopi kesukaan gitu ya. Tapi di Radik banyak yang klasik-klasik juga. Oke, kita kembali lagi. Kalau tadi sudah banyak dengar keriwehannya seorang Niki di dunia entertain seperti apa, dimusuhin sama promotor, tapi dia sendiri juga nggak tahu salahku di mana gitu. Tapi apa sih yang membuat seorang Niki ini bisa tetap struggling, bisa tetap stay strong untuk menjalani itu semua? Bahkan maksudnya nggak lepas tanggung jawab juga gitu kan. Udah dimaki-maki gitu juga di venue, tapi tetap tidak meninggalkan tanggung jawab itu. Ya satu keprofesionalan ya, ya itulah ya, benar ya kata-kata. Benar. Ya itu satu, karena aku walaupun kayak gimana aku harus tetap profesional, karena itu masih ranah pekerjaan. Kecuali kalau misalnya itu sudah outside pekerjaan, dia ngatain aku gitu ya mungkin aku bisa do something yang mungkin maki dia, karena itu di luar kerjaan. Tapi karena waktu itu posisi ada di venue, jadi ya mau nggak mau aku harus ngalah gitu loh. Aku bukan anak kecil, satu. Kedua, yang penting artisnya mikir aku nggak gitu. Yang penting aku sama artisnya dong. Karena ya kamu siapa gitu loh. Kecuali aku bekerja sama kamu, aku akan menjaga nama kamu. Bener dong. Karena ini aku bekerja ibaratnya freelance, ya aku ngambilnya kerjanya sama si artis. Gitu. Aku sih penting artis tahu aku kerjanya kayak gimana, orang sekelilingku juga tahu aku kerjanya kayak gimana. Jadi aku nggak ambil pusing sih ngomongan orang gitu loh. Kalau mikirin ngomongan orang sih, kayaknya wes kenyang ya. Itu dia itu. Wes kenyang, terus ya nggak maju-maju mau ngapain gitu loh. Karena menurut aku semakin kamu diomongin di belakang mulu, terus diomongin, ya berarti orang itu di belakangmu, ya kan? Ngapain digubris gitu? Ngapain ini kan kita harus terus maju gitu loh. Menatap masa depan, wah itu. Kerja entertain susah. Oke, selama di dunia entertain ini sendiri kan, ya kita semuanya tahu kan, kalau di entertain sendiri juga ini entertain ini ibarat kayak kalau teman-teman entertain Surabaya sendiri itu kan juga ngomonginnya dunianya teman-teman entertain itu ini hal orang-orang yang paling terakhir merasakan pandemi, tapi yang paling susah juga karena mereka andai kata mereka mau bangkit pun juga bangkitnya itu nggak oke lah pandemi selesai gitu ya, semuanya udah kembali normal kan. Mereka nggak mungkin bisa langsung bangkit lagi kayak yang dulu gitu kan, susah banget juga gitu. Pasti. Nah itu yang selama ini teman-teman juga rasakan. Nah kalau dari Niki sendiri yang juga sudah pernah concern di dunia entertain, bahkan mungkin sampai sekarang juga, itu menghadapi situasi sosial yang seperti ini terus apa ini? Atau mungkin kamu punya angan-angan baru untuk kedepannya itu kayak gimana? Kalau ngomongin pandemi, kita kan nggak tahu nih pandemi kita selesainya kapan. Cuman yang pasti itu sih buat aku, kalau rezeki nggak kemana, satu, ya kan. Tapi kita tetap harus berusaha, ya kan. Yang penting ya kalau buat aku jangan patah semangat. Kalau misalnya kita udahlah mau gimana lagi, nggak bisa. Gampang ngomongnya, ngelakuinnya memang susah, nggak segampang itu, karena mungkin dari kaki aku, sepatu aku gampang untuk ngomong gitu, mungkin ada channel gitu. Cuman di sisi lain pasti ada pro kontra kan kalau aku ngomong kayak gini, ya kan? Ya enak, gak nyocot kok, ya kan? Cuman mau gimana? Surabaya banget ya. Cuman gini loh, kalau dari kita terus mikir kayak gitu, ya enak dia gini, ya enak dia gitu, nggak bisa. Seperti tadi yang aku bilang, kita kalau ngomong pun kan gampang, cuman kita nggak bisa ibaratnya kita harus berpikir juga. Sepatu kita tuh beda, ya kan? Sepatu kita untuk jalan kita masing-masing beda. Mungkin kayak aku banyak teman, banyak koneksi, mungkin ada sedikit membantu, ya kan? Ada juga orang yang enak, ngomong enak, kayak gitu toh, koncoy akeh lah, aku koncoy gak ono, gitu loh. Itu pikiran yang harus dibuang. Di satu sisi kita yang kalau aku pasti bilang selalu kasih positif.
Kalau misalnya dia bilang nggak bisa, kan kamu begini-begini, itu alasan. Untuk maju nggak boleh ada alasan. Yeah. Alasan negatif, kamu harus punya alasan positif. Kalau misal, kamu kasih 100.000, dua-dua kasih 100.000 buat modal. Satu bilang, aduh modal apa ya? Udahlah aku puterin ini. Satunya bilang, alah mek 100.000, iso apa? Beda kan? Jalannya mereka pasti akan beda. Gitu. Semua tergantung mindset kita. Jadi kalau misalnya kita mau maju, kita mau usaha, duit berapapun pasti bisa. Kalau kamu tidak ada rasa bersyukur, nggak ada rasa pengen maju, dikasih 1 M pun ya nggak mungkin jalan kamu. Iya, benar. Ya. Entek pasti. Entek disehat. Diong-diongan. Iya, benar-benar. Ya bagaimana kita sebagai manusia juga mensyukuri apa yang ada, karena kan memang ya sama seperti yang diceritakan sama Kak Niki juga kan. Kalau misalnya kita mampu menjalani semuanya ini dengan penuh tanggung jawab, dengan profesional, sesuai dengan apa yang sudah menjadi passion kita sama-sama, ya itu pasti akan jalannya fine-fine saja. Meskipun di tengahnya itu juga ada pergunjingan di sana sini, tapi itu pasti. Tapi kan mampu untuk melewati. Yes, harus. Karena ya kembali ke personalnya itu harus punya itu dulu gitu ya. Jadi mau tertarik ke dunia entertain gitu ya, belajar ke sini dulu. Soalnya pandemi dulu cepat selesai. Iya benar. Biar banget. Kadang orang lihat aku kesana kesini gitu, enak yo enak. Sana kesini enak, cuman gak enaknya kan aku nggak tunjukin gitu loh. Kayak ya itu salah satunya tadi kan cuman orang-orang terdekatku tok yang tahu gitu loh, gimana struggle-nya, gimana apa lah. Kamu pikir terbang sana misalnya hari ini terbangnya ke Singapura, besoknya ke Malaysia, capek loh. Bener. Ya, cuman karena memang kalau hatinya gembira, hatinya happy, mau ngapain pun ya pasti nggak capek, bener? Iya. Semua kan obatnya itu. Kalau semua dijalani dengan sukacita, nah itu kata-kata Kak Toki. Dijalani semua dengan sukacita dan kemauan kita sendiri tanpa rasa tertekan, pasti semuanya enak ya. Itu aku waktu itu pergi 18 hari, kayak 1 minggu, cepet deh harus pulang. Tiba-tiba udah habis aja. Tiba-tiba kayak, waduh harus balik Indonesia, males. Ketemu ini mana? Iya. Tapi ini mana? Kalau menurut Niki sendiri, kira-kira sekarang yang menjadi harapan kamu apa sih ke depannya, melihat, karena ya kalau kita ngomong terpuruk ya semuanya juga terpuruk gitu kan. Betul. Ngomongin di dunia kamu entertain sendiri juga yang seperti itu. Bisnis sendiri juga akhirnya masih terbatas, meskipun bisa jalan tapi kan juga masih terbatas. Nah, harapan kamu sendiri untuk kedepannya ini apa nih yang mau kamu lakukan? Yang pertama sih ya kalau semoga aja pandemi cepat selesai. Amin. Ya kan, karena memang kalau orang passionnya di entertain kan pasti juga pengennya ketemu orang sana sini, pengen apa sih namanya, pengen event gitu kan, ngerasain vibe crowdnya. Itu kan entertain yang dicari di situ. Kangen. Ini kan artis-artis, penyanyi-penyanyi pun juga di situ gitu loh. Mereka pun kalau aku tanyain gimana off air, ya gitu-gitu. Jadi waktu pertama kali pandemi berjalan setahun, terus tiba-tiba ada job masuk. Waktu itu aku sama Anmes kan. Oh, oke. Ada job di Bali. Dia kayak manajernya sampai beneran Mbak, beneran Mbak, beneran. Gitu. Serius? Iya. Ya udah ya ampun. Alhamdulillah gitu kan. Ya udah. Akhirnya pas di Bali, ya ampun Mbak, kita akhirnya ngerasain pergi lagi naik pesawat setelah berbulan-bulan. Itu happy-nya aku tuh sampai kayak yang ikut happy gitu loh, walaupun ya kamu masih ada ada on air yang lain gitu loh, maksudnya. Tapi aku bisa ngerasain kehappyan mereka, mukanya tuh kayak aduh seneng banget bisa naik pesawat lagi, seneng banget bisa ketemu crowd walaupun orangnya nggak banyak kan waktu itu, karena pandemi kan nggak bisa banyak-banyak. Kayak gitu aja udah happy gitu loh. Aku pun ya kayak happy gitu loh, karena kan itu berarti eventnya Anmes di Bali. Untuk acara ulang tahun. Oh, ulang tahun. Oke.
Ya lebih ke berarti apa yang bisa dibilang private party juga ya? Private itu untuk di Bali. Lokasinya di? Bali? Enggak, maksudnya di Denpasar atau di Nusa Dua atau di mana? Kayaknya di dekat GWK itu loh. Oh, berarti di daerah Ubud. Sana atas ya? Atas apa bawah sih? Uluwatu. Iya, dekat-dekat daerah situ. Iya. Aku lupa udah berapa tahun lalu awal-awal pandemi bulan September kalau nggak salah. Kan berapa bulan tuh lumayan tuh kan untuk kita untuk awal semua tuh kan berat banget kan. Benar. Ya udah. Apalagi bikin event gitu ya. Aduh. Mau ngomongin makan aja susah gitu. Iya, apalagi dulu bikin sebulan, event gitu. Dulu sebulan sekali terbang, sekarang boro-boro. Bisa 3 bulan sekali itu udah amazing gitu. Gila sih. Oke. Terus tapi apa dong? Kamu kepinginnya selain pandemi ini selesai untuk pribadi Niki sendiri bisa apa? Gitu? Oh, yang aku sih untuk sekarang nggak muluk-muluk ya. Yang penting usahaku ini bisa jalan. Selamanya karena kita kan nggak bisa prediksi nih pandemi kapan selesainya. Yes. Ya yang penting sekarang sih usahaku bisa lancar dulu nih, itu kan. Terus sekeliling tuh selalu aku kayak kasih, yuk bisa yuk gitu. Benar. Jadi kayak ya ngebantunya mungkin dari situ dulu karena aku nggak bisa nge-support finance kan. Aku sendiri juga aku kalau kecuali aku Arif Muhammad gitu nggak apa-apa. Aku bagi-bagi duit terus. Kalau kita keturunan Bakri itu mungkin. Nggak sih, tapi aku pengen banget sih. Kemarin ada ide, kebetulan dari teman aku. Teman aku bilang, aku tuh sebenarnya pengen bikin donasi buat musisi-musisi Surabaya. Iya. Dari situ aku kepikiran dia juga ya. Kenapa nggak bikin open donasi untuk musisi Surabaya? Musisi itu kalau orang lain pikir ya entertain kamu masih ibaratnya ya kita kalau misalnya lihat si band A, kalian masih tajir aja kok. Gitu kan, mikirnya nggak boleh di situ. Kalian harus mikirin yang di belakang panggung. Kan ada kru. Ada krunya. Aku mikirin krunya juga gitu loh. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat gimana nasib kru, mungkin terkadang kan kalian mungkin kan nggak mikir sampai di situ. Mikir kru itu ada event 2 event atau 3 event mereka seneng gitu loh kan, mereka ibaratnya bisa ngehidupin atau beli apa gitu. Ya aku pengen bikin donasinya tuh seperti itu gitu loh. Jadi rata untuk semua. Jadi mulai dari band, lokal band, terus dari krunya. Kayak gitu-gitulah. Ini kayaknya bisa banget nih buat collab sama kita nih. Harus dong. Aku pengen banget. Kemarin teman aku sih katanya udah ngajuin ke kitabisa.com ya. Oh, Kitabisa. Tapi di reject. Oh. Aku mau coba ajuin gitu loh, open donasi untuk untuk para kru musisi di seluruh Surabaya yang kena imbas ya. Ibaratnya kan kalau musisi aku lihat sih dari lokal band ya. Ya kan? Dari situ kan imbasnya. Semua. Bener. Entertain semua. Nah, makanya dari situ. Di Jogja tuh sempat bikin ini nih, bikin donasi sama kayak gitu juga, tapi khusus jadi ada 2 yang kemarin di Jogja itu Segidok sama siapa lagi gitu loh satunya. Tapi yang tampil bukan bandnya, kru-krunya bandnya gitu. Nah jadi mereka yang nonton tuh dihibur sama kayak gitu-gitu. Nah ini mungkin bisa menarik juga untuk bisa kita lakukan di sini. Berapapun itu sebenarnya bisa bikin happy ya kan. Bukan untuk musisi aja. Aku sometimes di media sosial aku kayak aku bagi baju, bagi apa gitu. Gila mereka happy-nya luar biasa gitu. Dari situ aku kayak yang merasa kayak yang ya ampun cuma baju aja. Nah tapi itu kan pikiran aku gitu loh. Tapi buat orang lain kan baju ini, kalau aku harus beli baju ini kan aku harus ngeluarin kos kayak gitu-gitu. Nah dari situ aku bisa berpikir kayak yang nggak bisa nih kalau kita samain rata dengan pikiran kita. Nah jeleknya orang tuh kan sekarang ini kan apa-apa ya udah sih gitu loh. Ya udah sih salahnya sih begini, salahnya nggak mau begini. Nah itu kan ibaratnya kan kamu nggak tahu mereka ini struggle-nya kayak gimana gitu kan. Jadi kemarin aku sempat ditanyain sama teman aku, ada tiktokers kan, dia nanya, kira-kira kamu kalau iko-ikoyan ya? Oh ya iko-ikoyan tuh pro apa kontra? Aku di tengah.
aku nggak ini tidak menyalahkan, dan aku juga ya mau setuju dibilang setuju, tapi ya gimana di tengah-tengah gitu loh. Kenapa? Karena memang nggak tahu kan semua orang kayak gimana, ya kan. Kita nggak bisa menghantam rata. Oh, isinya cuma minta-minta tok. Nggak bisa juga kan. Siapa tahu ya itu seperti yang aku bilang. Orang ini bener-bener lagi struggle banget. Terus dengan bantuan kita dia bisa bangkit, benar kan? In case terburuknya dia ini udah hopeless, udah pengen bunuh diri aja lah, ya kan? Terus ternyata lihat Instagramnya siapapun ya ini ya, siapapun, terus dia berharap ada yang ngebantu. Tapi kalau misalnya orang ini berpikir, alah lu paling abal apa yang gini-gini, bisa ngebunuh dia nggak? Dia bisa bunuh diri kan? Tapi kalau kita open positif aja, kan namanya Iko kan ikhlas dong, ya kan? Aku bantulah. Berapa lah, misalnya 150 lah, 500 lah, itu bisa ngebantu hidup dia bisa 180 derajat kan, pahalanya gede gitu loh, benar kan? Karena masa kalau bagi-bagi harus nanyain, kamu gimana? Kan ya enggak. Ya mau nggak mau kalau udah siap membagi, ya kita harus percaya apa yang dikatain dia. Kalau kita curiga ya berarti nggak ikhlas. Iya, nggak tulus jadinya. Iya. Karena memang di tengah pandemi seperti ini, saya setuju apa yang dikatakan sama Kak Niki ini, emang kita butuh supporting system semuanya. Gitu. Bahkan untuk di dunia bisnis sendiri, kayaknya untuk saat ini saya kurang setuju dengan sistem kompetisi atau kompetitor gitu. Karena yang kita butuhkan sekarang itu adalah kolaborasi. Gitu. Bagaimana kita saling bantu, bahu-membahu, bagaimana kita bekerja sama-sama untuk mendapatkan benefit bersama juga. Gitu. Nah, ya contohnya seperti ini yang kita sebagai media juga bisa lakukan. Kita mau support untuk Kak Niki ya. Jadi kalau sudah baca usaha-usahanya Kak Niki apa, ya boleh dong untuk dicobain gitu. Kalau emang enak, cocok, ya diterusin gitu. Seperti itu. Oke. Kita sekarang sudah ada di sesi terakhir ini, tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita di hari ini bersama dengan Kak Niki, nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Iya loh. Nggak kerasa kita udah berapa lama di sini. Nggak bosan toh? Kenapa? Oh tentu tidak. Gimana orang kerjanya ngomong terus kayak gini? Kayak tadi kata Kak Niki, nyocot terus suaranya. Iya ya. Boleh dong, ini biasanya kita minta dari tamu kita itu untuk kasih sedikit ya bisa dibilang tips atau mungkin ada quotes dari Kak Niki yang mau dikasih nih ke teman-teman di luar sana, ke dulur dewe ini untuk bisa tetap struggle gitu, bisa tetap semangat, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Mungkin banyak teman-teman yang aku bingung harus ngapain sekarang. Kalau buat aku sih mungkin ya agak-agak bosan mendengarnya ya. Yang penting sih jangan nyerah. Ya kan itu pasti. Yang kedua, ya sebenarnya nomor satu sih banyak deketin sama Tuhan. Pencipta. Ini kan kalau dari aku kan Tuhan aku, ya kan. Satu itu minta petunjuk, nggak main-main loh kekuatan doa itu, sangat nggak main-main. Pernah nggak kita doa sekali aja Tuhan langsung kabulin, bener kan? Pernah kan? Apalagi kalau kita tiap hari doa. Ya aku nggak mau sok religius ya, karena aku sendiri juga nggak yang rajin, kadang ketiduran nggak doa, aku pun seperti itu gitu loh. Cuman satu, dekatkan diri, minta petunjuk sama yang di atas. Kedua ya jangan nyerah gitu. Ketiga nggak usah dengerin omongan netizen. Itu paling penting sih. Ya, gak usah dengerin omongan luar. Halah kamu nanti gak bisa jalan kalau kayak gini. Halah kamu ini nanti gini-gini. Tutup kuping. Kalau misalnya one day omongan ini kan udah kasih tahu. Tinggi banget suaraku. Kan udah aku kasih tahu. Makanya jangan kayak gitu-gitu. Anggap itu pelajaran. Next dikasih tahu lagi. Tetap apa yang ikutin apa kata hati kamu. Maju terus. Pantang mundur. Merdeka. Ngomong kita di bulan Agustus ini. Pokoknya bener-bener jangan nyerah. Harus yakin. Punya dream book. Walaupun aku pun sendiri telat loh. Aku telat loh punya dream book itu. Jadi apapun yang kalian tulis, apapun yang kalian ucap, itu adalah doa. Kalau kamu terus bilang nggak bisa lah aku ini, ya udah kamu pasti nggak bisa. Bener. Gitu. Aku harus bisa. Itulah. Aku harus punya rumah tahun depan. Amin. Kan? Amin, aku juga amin lah. Yang terakhir, sama tipsnya yang terakhir banyak-banyak beramal sih.
Nah, itu dia. Aku banyak ngomong, sedikit apapun kamu misalnya ya walaupun rezeki tidak berlebih, kamu beli nasi bungkus 5 nggak nyampe 50.000 kan, bagiin aja ke orang terdekat. Orang yang dikasih nasi bungkus aja, aduh deh tak doano yo rezekinya banyak, itu happy banget loh. Bener. Aku cuma tinggal amin. Itu salah satu yang mungkin rezeki aku nggak sampai habis sih, minus sih, pernah minus, cuman ya pasti ada terus gitu. Dari beramal sih. Paling nggak untuk bisa bertahan hidup ke depannya tuh selalu masih ada gitu kan. Meskipun nggak lebih-lebih amat. Tapi emang ya ini kalau kita sama-sama nge-review lagi dulu deh semuanya ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita coba untuk mendekatkan diri kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Apapun bentuk doanya, bagaimanapun cara beribadahnya ya itu tergantung kembali ke personal masing-masing. Yang penting seperti itu. Ya. Terus lurus, yang penting jatuh, jalannya lurus. Jangan sampai ke iming-iming besar, belok, nanti lurus lagi pasti. Yakin aku? Iya. Pasti. Jangan buang waktu untuk belok. Lurus aja. Tapi kadang kalau kita yang belum pernah mengalami hal tersebut akhirnya belok juga gitu kan. Tapi nanti pasti benerin lagi. Akhirnya jadi evaluasi diri gitu. Kenapa pasti belok? Karena nomor 1 nggak dilaksanain. Kalau nomor 1 dilaksanain kan imannya pasti kuat. Oh iya, bener. Kekuatan iman. Bukan soal religius ya. Udah kayak dakwah aja. Cuman itu memang bener sih yang aku alami sampai detik ini. Kalau kamu bener, nggak mungkin lah orang. Walaupun orang mau nyalain kamu, yang penting aku bener. Mau ada bukti apa aku salah, ya kan? Itu udah kartu as kita untuk kita jadi orang bener. Walaupun orang bener tuh pasti diinjek-injek, pasti. Oke, jadi seperti itu dulu deh semuanya. Semoga apa yang sudah kita obrolkan hari ini itu menjadi inspirasi buat teman-teman, dan apa yang sudah kita sharingkan ini bisa membuat teman-teman tergerak ya, punya energi positif kembali untuk terus semangat, terus berkarya seperti ini. Karena di We Radio sendiri juga kita punya campaign gitu. Campaignnya kita kuat bisa berkarya. Nah, itu yang mau kita galakkan bersama-sama sama teman-teman musisi lokal, sama teman-teman entrepreneur seperti ini, bersama dengan teman-teman yang lain. Ya semoga banyak yang support kita sama-sama dapat supporting system, dan kita sama-sama bisa kuat terus berkarya. Oke, terima kasih banyak Kak Niki. Semoga mozinya sama Jeng Nikinya bisa ini ya, berkembang terus, lancar-lancar terus. Oke, saya pamit undur diri dulu deh semuanya. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Bye-bye.